Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika mengetahui. Wa kun amalu عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan yang saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Pertama, sepatutnya bagi kita, rekan-rekan semua, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, ya, terutama dan nikmat iman, yang kedua nikmat kesehatan, dan yang ketiga nikmat waktu atau kesempatan, sehingga hari ini kita ditakdirkan berjumpa bersama, belajar bersama, sharing bersama dalam satu topik terkait tentang permasalahan SDM, ya, yaitu spesifiknya membangun loyalitas karyawan, khususnya generasi milenial. Ya. Saya terima kasih Mbak Faiza dan Rumah Umat yang sudah berkenan mengundang kami. Kemarin kita nata jadwal, ya, sempat bulan apa mundur lagi, bulan apa mundur lagi. Yang terakhir kemarin bertepatan kami melaksanakan ibadah haji, sehingga mundurnya ya. Terima kasih kesempatannya dari Mbak Faiza dan tim dari Rumah Umat, ya. Saya terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bergabung. Semoga kesempatan pagi ini berkah buat kita semua, memberikan pencerahan, ya, memberikan kemanfaatan kita semua, khususnya dalam mengelola SDM untuk meningkatkan produktivitas perusahaan atau organisasi kita. Ya. Baik, saya share Mbak Faiza, ya. Sudah ya. Baik. Dipersilahkan Pak. Oke, ya, ini. Sudah, ya, muncul, ya Mbak Faiza, ya, teman-teman? Sudah muncul Pak slide-nya. Oke, siap. Nah, ini di kolom chatting saya baca ada Mas Mizan.
Wah, ini teman sama trainer juga lagi off cam di tempat rahasia. Oh, kamar mandi nih kayaknya ya. Iya Mas Isan. Ya. Baik ya, hati-hati kesetrum loh ya. Baik, rekan-rekan semua, topiknya terkait tentang bagaimana membangun loyalitas karyawan milenial ya. Jadi memang ini era luar biasa, kita masuk kepada generasi yang katanya adalah generasi milenial ya. Jadi Mbak Faiza dan rekan-rekan semua berganti waktu, berganti kurun, berganti era itu biasanya diikuti dengan perubahan apa ya? Perubahan proses produksi ya. Jadi kalau dulu biasanya orang-orang itu masih kalau ke pertanian ya itu pakai pacul gitu ya, pakai pacul, pakai tenaga murni gitu ya. Jadi dulu orang semakin sehat, semakin kuat ya, itu kerjanya itu semakin luar biasa ya. Nah, berjalan waktu, kurun waktu berubah, kemudian orang mulai pakai mesin, Mbak Faiza ya. Nah, dulu namanya mesin uap ya, jadi duk 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 gitu ya. Jadi pakai air yang kemudian dipanasin, diuapin, sehingga dengan mesin-mesin itu akhirnya meringankan kerja yang awal hanya pakai tenaga ya. Nah, berjalan waktu kemudian mulai pakai mesin dalam jumlah besar ya. Jadi mulai mesin berjalan memproduksi apa gitu ya. Akhirnya semakin banyak ya. Berjalan waktu kemudian pakai komputer ya. Awalnya murni manusia yang ngerjain dengan mesin. Nah, sekarang tanpa manusia pun mesin-mesin itu bisa bekerja. Nah, dengan apa? Dengan komputer ya, semuanya serba otomatis. Nah, keren kan ya? Nah, berjalan waktu sekarang masuk ke dunia internet ya, atau orang sebutnya dunia digital, di mana sekarang tanpa pertemuan ya, tanpa hadir ke kantor dan apa-apa itu semua pekerjaan sudah berjalan ya. Surat menyurat sudah tergantikan, dan ketemu sekarang sudah melalui tatap muka secara online ya. Nah, semuanya sudah berubah. Nah, ini Mbak Faiza, rekan-rekan semua melahirkan cara bekerja, metode bekerja, proses bekerja yang berbeda ya. Nah, inilah kemudian berpengaruh kepada apa? Kepada karakteristik orang-orangnya ya. Maka karakteristik era saya dengan karakteristik orang-orang di eranya Mbak Faiza berubah ya. Kenapa kok berubah? Kenapa kok berbeda? Karena yaitu tadi ya, cara penggunaan teknologinya menggunakan mesin, komputer, internet itu mempengaruhi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada rekan-rekan di era milenial yang punya gaya bekerja yang berbeda dengan saya. Nah, ini pembukanya teman-teman. Saya selanjutnya perkenalan dulu ya secara singkat. Teman-teman perkenalkan, nama saya Dodi Faisal Humaini, untuk akrab biasa dipanggil Dodi ya. Bisa panggil Dodi, silakan, Pak Dodi juga boleh ya. Insya Allah saya tidak setua yang mungkin teman-teman lihat ya di foto saya, atau mungkin lihat langsung ke saya ya. Nah, insya Allah saya kelahiran 1979, jadi masih usia 43 tahun ya. Saya seorang trainer, teman-teman juga konsultan, khususnya di bidang HR management dan leadership ya, terkait tentang bagaimana mengelola SDM dan juga topik-topik berkaitan tentang kepemimpinan ya. Oke, saya saat ini mendirikan dan bekerja di perusahaan training konsultan kami namanya Kartens HRD. Nah, kemudian ada Piramida Edu Training, fokusnya ke anak-anak sekolah, dan kami membangun lokasi ya, atau training center berbasis outdoor di Trawas ya, di Trawas Mojokerto, luas kurang lebih 2 hektar ya. Teman-teman, itu perkenalan singkat. Oh ya, saya juga diminta mengajar sebagai dosen LB ya di 2 universitas, di Airlangga sama di UHT Surabaya. Saat ini kami juga diminta menjadi tim asesor atau penguji kompetensi untuk sertifikasi di BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Oke, next ya. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan ya, teman-teman ya. Jadi ringkasnya kurang lebih demikian ya. Era terus berjalan termasuk revolusi industri ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Kalau 1.0 biasanya itu dikenal dengan era mesin uap ya.
yang awalnya tadi saya sampaikan bertani dengan cara pakai pacul dan sebagainya, berubah menggunakan mesin, ya. 2.0 memakai mesin tapi bisa jumlah massa, ya, jumlah besar sekali. 3.0 menggunakan komputer, semuanya serba otomatis, dan 4.0 masuk yang namanya digital, ya, atau internet, ya. Gitu ya. Nah, teman-teman, tantangan saat ini adalah proses peralihan, ya. Yang pertama adalah manajemen jadul, ya, manajemen zaman dulu, ya. Ibaratnya ya zaman saya dulu, di mana semuanya manajemen itu serba hierarkis, ada senioritas, ya, terkesan vertikal, kaku dan sebagainya. Itu old management, ya. Itu ya Mbak Faiza, ya, teman-teman, ya. Nah, ini manajemen zaman dulu, ya. Nah, kemudian revolusi internet, ya, yang semuanya menjadi serba cepat, serba mudah, ya, real time, transparan, ya. Nah, inilah mas fenomena internet. Ketiga adalah lahir kelahiran di tahun 1981 sampai 1995, ya. Mbak Faiza kelahiran tahun berapa? 7 berapa? Tahun 99, Pak. 1999 ya. 1999, oh ya, termasuk generasi milenial, terutama generasi Z, ya. Sudah bukan lagi generasi Y, tapi sudah generasi Z, ya. Jadi generasi milenial ini ditandai masuk pada tahun 1981, ya. 1981 sampai 1995, ya. Ini generasi Y, ya, generasi Y. Kemudian ada generasi Z, ya, yaitu selanjutnya tahun 1996 sampai 2000-an, ya. Nah, ini generasi milenial, yaitu generasi Y dan generasi Z, ya. Nah, lebih-lebih kemarin, ya, Mbak Faiza, teman-teman, qadarullah, ada COVID-19, ya, selama 2 tahunan, ya, 2 tahun lebih gitu, ya. Nah, ini juga akhirnya benar-benar berdampak, ya. Jadi dengan adanya internet, kemudian masuk generasi milenial, ditambah COVID, ya, COVID yang akhirnya orang pada jaga jarak, orang bekerja di rumah, ya, tidak mau berkumpul di satu tempat dan sebagainya, ya. Maka semakin memantapkan, ya, kondisi tentang revolusi industri 4.0, ya. Revolusi industri digital, ya. Nah, ini ya latar belakangnya, Mbak Faiza, teman-teman. Nah, kemudian apa sih karakteristiknya milenial? Maka kalau kita lihat karakteristik dari generasi milenial adalah karakteristik digital, ya. Nah, ini mau tidak mau akhirnya mempengaruhi, ya. Jadi karakteristik digital itu adalah apa? Adalah kemudahan, ya. Jadi sekarang sudah meninggalkan cara-cara dulu. Kalau dulu orang kan sering berpendapat kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, ya. Maka ngurus sesuatu, ngurus surat menyurat, ngurus perizinan, nah itu sulit sekali, ya. Maka di era sekarang, era digital ini harapannya adalah kemudahan. Nah, maka anak-anak milenial ya pasti suka sesuatu yang mudah-mudah, yang nggak belibet, ya, yang tidak ruwet, yang tidak birokratis. Nah, ini, ya. Nah, karakteristik yang kedua adalah kecepatan, ya. Jadi anak-anak milenial ini suka kalau kemudian bekerja itu real time, ya. Apa yang dilakukan sekarang dilaporkan saat ini, ya. Semuanya benar-benar cepat, ya, instan, tidak bertele-tele, ya. Nah, yang ketiga karakteristiknya adalah terbuka, ya. Tidak suka ada informasi yang ditutup-tutupi. Ini informasi hanya untuk senior-senior saja. Ini informasi hanya untuk pimpinan atau apa, tidak, ya. Anak-anak milenial itu lebih suka keterbukaan. Dia akan ceplas-ceplos, ya. Nah, ini jadi Mbak Faiza dan teman-teman generasinya itu biasanya suka langsung ngomong, ya, keterbukaan. Nah, kadang inilah yang dilihat apa? Dilihat kurang sopan, ya. Kalau orang dulu, orang tua kita, Mbak Faiza, ngomong itu hati-hati. Ada beberapa hal, nggak pantas itu diomongkan di sini, gitu, ya. Nah, kalau anak dia terbuka apa adanya, ya, maka dia sampaikan, ya. Tentunya tetap dengan sopan santun, ya. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini maksudnya apa? Tidak kaku. Fleksibel, dia bisa menyesuaikan keadaan, ya.
Jadi harus benar-benar sesuatu yang klub ya. Nah, anak-anak milenial ini suka yang fleksibel ya, termasuk kalau kemudian kita dengar ya, kadang mereka bekerja itu tidak terlalu suka dituntut, dibatasi oleh waktu-waktu ya. Nah, dia sukanya fleksibel. Saya kerjakan di sini, saya kerjakan nanti malam dan sebagainya, tetapi orientasinya apa? Hasilnya itu selesai ya. Nah, ini ya, teman-teman, maka kita bisa menangkap ya, ketemu dengan anak-anak milenial sekarang, sekali lagi adalah anak-anak yang suka kemudahan, tidak suka sesuatu yang sulit, yang birokratis ya, suka sesuatu itu yang cepat ya, tidak menunggu keputusan atasan gitu ya. Kemudian yang ketiga keterbukaan ya, suka menyampaikan sesuatu apa adanya, kemudian fleksibel ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, ini karakteristiknya ya. Nah, teman-teman, maka keadaan ini akhirnya apa? Berpengaruh kepada cara kita memimpin ya. Berpengaruh kepada paradigma bagi leadernya ya. Jadi perubahan era ini, perubahan era digital ini, perubahan era ketemu generasi milenial ini harus ditangkap oleh para leader. Itu ya Mbak Faiza ya. Jadi harus ditangkap nih, oh keadaannya sudah beda. Orang-orang yang dulu dengan orang yang sekarang sudah beda banget ya. Maka paradigma leader, paradigma pemimpin di sini harus ikut berbeda, harus ikut berubah ya. Nah, kenapa? Karena kalau gaya kepemimpinannya tidak berubah, masih gaya kepemimpinan generasi sebelumnya ya, maka ini akan membuat kurang nyaman bagi anak milenial ya. Nah, ini paradigmanya harus bisa dirubah ya. Nah, baik. Apa sih paradigma yang kemudian perlu dirubah? Nah, ada beberapa. Di sini saya catat dari materi saya, dari beberapa referensi ya. Jadi ini ada generasi baby boomers ya, yang lahir tahun 1945 sampai 1980 ya. Nah, ini saya termasuk 1945 sampai 1960 ya, baby boomers. Kemudian generasi X ya, ini lahir tahun 1961 sampai 1980 ya. Jadi Pak Dodi, saya Mbak Faiza termasuk yang generasi X ya. Nah, saya merasakan dulu bekerja ini ya masih seperti ini ya. Nah, kemudian tahun 1981 sampai dengan saat ini termasuk generasinya Mbak Faiza ya. Ini adalah generasi Y dan Z ya, atau dikenal dengan generasi milenial. Ya. Baik. Oke. Nah, baik ya, saya coba bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama dari segi atau parameter kepemimpinan ya, teman-teman, baby boomers itu dulu bos ya. Jadi kalau memimpin itu pakai pendekatan aku lo bosmu gitu ya. Aku lo pejabatnya ya. Sehingga apa? Dia selalu top down ya. Jadi selalu memberikan perintah atasan ke bawah gitu ya. Nah, yang kedua secara usia itu dia mempercayai senioritas ya. Jadi dulu orang semakin tua itu dianggap sebagai pemimpin ya. Kalau usianya masih muda berarti dia masih belum cocok menjadi pemimpin ya. Nah, sambil saya bandingkan ya dengan generasi X dan generasi Y. Kalau generasi X, generasi saya itu lead by example ya. Jadi memimpinnya bukan lagi karena atasan dan bawahan, bukan karena bos, tetapi contoh ya. Jadi memimpin zaman itu siapa yang bisa memberikan contoh ya, dia mau melakukan, dia selalu menjadi yang terdepan gitu ya, maka akan dicontoh oleh anggota-anggotanya ya. Nah, generasi Y dan Z ini berbeda ya. Cara atau gaya pemimpinan yang diharapkan adalah yang menginspirasi ya. Yang kedua melayani ya. Jadi pemimpin ini di generasi sekarang harus bisa merubah ya, bukan lagi top down, bukan lagi bos ya, bukan lagi sekedar memberi contoh, tapi menginspirasi ya. Menginspirasi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan percikan-percikan, memberikan pencerahan-pencerahan ya, dan pelayanan-pelayanan sehingga anggota itu apa? Akhirnya mau untuk bergerak ya. Nah, gitu ya Mbak Faiza ya, teman-teman ya. Jadi di generasi Z dan Z ini butuhnya adalah inspirasi ya.
menjadikan mereka terdorong, menjadikan mereka terberdayakan, ya. Akhirnya dia teraktualisasi, melakukan karena inspirasi yang diberikan oleh leadernya, ya. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan terkait tentang usia, ya. Jadi dulu orang itu percaya semakin senior semakin tua itu adalah yang bisa memimpin, ya. Generasi X itu percaya dengan pengalaman, ya. Jadi kalau leadernya itu punya pengalaman-pengalaman gitu ya, nah maka dia akan lebih menyenangi, menyukai, ya. Kalau generasi Y dan Z sudah bukan lagi karena usia, bukan karena dari tuanya, bukan karena pengalaman atau lamanya bekerja, ya. Paham ya? Kalau dulu itu kalau bekerjanya lama gitu ya, maka cocok jadi manajer gitu ya. Kalau si X ya. Nah, tetapi sekarang era sekarang nggak nontok tuone, nggak nontok lamanya bekerja. Sekarang ini yang dilihat oleh milenial, mampu nggak sih kamu ngelakuin pekerjaan itu? Ya, kamu punya kapabilitas nggak sih terhadap tugas dan sisi itu? Walaupun kamu tua, walaupun kamu sudah lama bekerja, tapi nek kamu nggak kompeten, kamu nggak capable, ya kamu nggak akan tak hormati gitu ya, kata anak-anak milenial. Ya, nah ini, maka ini mesti direspon oleh para leader. Ya. Kemudian struktur organisasi. Ya. Struktur organisasi kalau dulu itu dibuat untuk apa? Itu untuk mengontrol. Ya. Di baby boomers. Ya. Jadi ada rentang komando. Ini pengambil komando, ini pengendalinya. Kamu tak awasi, ya. Kamu tak perintah. Selalu seperti itu gambaran struktur organisasinya. Ya. Nah, generasi X organisasi itu dibikin untuk apa? Pertumbuhan. Ya. Nah, jadi mereka mulai diberikan sejumlah jabatan-jabatan, tidak lagi terlalu vertikal, ya, atasan bawahan tidak, ya, tetapi mulai terlihat peranan-peranan. Ya. Nah, kalau generasi Y dan Z membuat struktur organisasi, itu harapannya apa? Harapannya supaya lebih cepat dan simpel, tidak terlalu birokratis. Jadi semuanya itu bisa melakukan pekerjaan, saling melengkapi, saling mengisi. Ya. Kalau sekarang eranya istilahnya agile gitu ya. Jadi agile team ya, tim yang agile, yang lincah seperti itu ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang bentuknya untuk baby boomers itu vertikal, atasan bawahan. Kalau generasi X matriks ya. Matriks itu di kotak-kotak ya. Kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, dari kotak-kotak seperti itu. Nah, kalau generasi Y dan bentuk struktur atau organisasinya lebih horizontal ya. Tidak terlalu banyak atasan, tidak terlalu banyak bawahan ya. Cukup ada satu koordinator atau ketua, kemudian yang lainnya lebih horizontal ya. Dulu di zaman baby boomer sukses itu dilihat karena jabatannya ya. Semakin punya jabatan, inilah gambaran orang sukses. Kalau generasi X, orang sukses itu kalau yang banyak duitnya, ya, banyak uangnya. Tapi kayaknya generasi Y juga tetap ya. Kalau faktor uang kayaknya di mana-mana menggambarkan kesuksesan juga ya, atau money. Betul ya Mbak Faiza ya? Ya. Secara tidak langsung Jadi, betul Bapak. baik ya. Nah, tetapi paling kerasa adalah generasi X gitu ya. Nah, bagi generasi Y ternyata sukses bukan lagi faktor uang gitu ya, tetapi meaning ya, dan kemudian kontribusi. Nah, ini luar biasa menurut saya ya. Saya memiliki tim yang memang anak-anak milenial ya. Saya lihat dari mereka ini adalah anak-anak yang ketika bekerja dia sangat termotivasi ketika dirinya itu bermakna ya. Kemudian ketika dirinya itu bisa berkontribusi. Ini luar biasa ya. Ada kok bluduk-bluduk gitu ya. Ini kayak Mas Babu Royan ya. Mungkin di Mohon maaf Pak Dodi, mikrofonnya ke-mute Pak. Jadi generasi milenial ini selain ada pandangan yang negatif ya, ada stereotip yang negatif ya, Mbak. Ternyata apa? Mereka ini anak-anak yang bekerja itu suka kalau dirinya itu punya meaning, ya, ada kebermaknaan. Kemudian dia bisa terlibat berkontribusi. Nah, saya memang demikian tim yang anak-anak milenial itu sangat demen dengan kebermaknaan ya.
sangat demen dengan value ya. Makanya sekarang itu walaupun kadang ada penilaian anak-anak milenial itu anak-anak yang egois gitu ya, tapi ternyata mereka ini juga banyak yang jadi volunteer ya. Banyak yang kemudian senang menjadi seorang relawan gitu ya di bidang apa. Kenapa? Karena anak-anak ini ternyata suka meaning, sesuatu yang meaningful, yang bermakna ya. Nah, ini yang perlu ditangkap ya. Nah, lanjut ya, fokusnya kalau baby boomers itu kepada prosesnya ya. Kepada proses, pokoknya dilihat prosesnya A, B, C harus bagus ya, harus sesuai gitu ya. Kalau generasi X itu mereka masih bisa berinovasi, nah, tidak kaku dengan proses, tapi dia bisa lakukan inovasi. Ya. Kalau generasi Y dan Z ini orientasinya fokus adalah kepada hasil. Ya. Makanya anak-anak generasi Y dan Z itu tidak mau terlalu diawasi, terlalu diketati masalah proses-proses. Ya. Dia selalu punya pandangan yang penting outcome-nya. Yang penting kerjaanku selesai, yang penting kerjaanku sesuai, yang penting kerjaanku berkualitas. Adapun waktunya, prosesnya, caranya, ya anak-anak generasi Y dan Z ini nggak mau terlalu dicampur tangani. Ya. Nah, paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana memandang resiko? Ya, zaman dulu para baby boomers, generasi orang tua atau mbah-mbah kita, itu selalu melakukan pekerjaan itu mencegah resiko ya. Jadi mengurangi resiko-resiko terjadinya kekeliruan gitu ya. Generasi saya, generasi X ya, itu mengelola resiko ya. Nah, anak-anak generasi Y dan Z malah mengambil resiko ya. Dia tidak lagi menghindari, malah mencari ya sesuatu yang kemudian punya resiko-resiko ya. Inilah tentang generasi perbandingan antara zaman bapak mbak kita baby boomers, zaman era saya generasi X ya, dan pandangan arah generasi Y, Z, generasinya Mbak Faiza dan teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan paradigma ya, shifting leadership paradigm atau perubahan paradigma kepemimpinan ya. Gimana, bisa dipahami ya Mbak Faiza, teman-teman? Boleh ya, kalau kurang jelas atau kecepatan ya. Nah, ini Mas Doni juga muncul ini ya. Wah, saya juga milenial. Wah, saya hampir-hampir nggak percaya ya. Oh. Kayaknya mungkin masih sama seperti saya nih Mas Doni ya, kolonial juga. Ya. Kemapanan berarti ketampanan. Wah. Ya. Oke ya, Mbak Faiza bisa diterima ya tentang paradigma ini ya. Perbandingan antara era sekali lagi mbah-mbah kita di baby boomers dengan era generasi saya, kemudian era generasinya Mbak Faiza ya. Nah, ini teman-teman yang kemudian mesti ditangkap ya. Ini berangkat dari sini maka kita akan bisa berinteraksi, kita akan bisa memimpin dan mengelola anak-anak milenial ya. Selama kita belum merubah paradigma kita, maka kita akan sulit ya. Nah, teman-teman yang menarik apa? Ya, kalau hari ini kita nih masih cekcok ya. Hari ini kita masih rame dengan anak-anak milenial, memandang milenial itu anak yang egois, tidak berkualitas dan sebagainya. Nah, pandangan ini akan berdampak sangat berat bagi perusahaan ya. Kenapa? Karena mau tidak mau sekarang eranya kebanyakan adalah anak-anak milenial yang yang bekerja di perusahaan kita ya. Maka kalau kita tidak merubah diri, ya bisa dipastikan ya mungkin 5 sampai 10 tahun perusahaan kita akan jatuh ya, perusahaan kita akan bangkrut ya. Kenapa? Karena kita ngeyel dengan paradigma kita, ngeyel dengan cara memimpin kita ala dulu itu, tidak merubah diri ya. Nah, teman-teman, maka pastikan ya di saat ini mulailah kita merubah pandangan-pandangan kepemimpinan kita khususnya milenial ya. Baik, saya lanjut ya, teman-teman. Oke, next ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita memahami ya apa itu milenial, apa itu baby boomers, generasi X, generasi Y dan Z ya. Kita sudah memahami cara pandang kita di tiap era itu bagaimana. Nah, sekarang kita masuk kepada loyalitas ya. Nah, loyalitas kalau lihat dari kata dasar loyal ya. Apa artinya Mbak Faiza, teman-teman? Loyal itu berarti apa, Mbak Faiza?
Kesetiaan, Pak. Oke, kesetiaan ya. Jadi kesetiaan atau kepatuhan gitu ya, atau juga dedikasi ya. Jadi loyalitas itu artinya kesetiaan, benar yang disampaikan Mbak Faiza, atau kepatuhan, dan juga dari kesetiaan itu dia mau memberikan kontribusi ya, atau mendedikasikan dirinya, atau dedicate ya, mendedikasikan dirinya ya. Nah, inilah yang saya katakan sebagai loyalitas ya. Nah, di era sekarang masih enggak ada ada apa enggak orang yang loyal? Ya. Ini suaranya siapa ini? Anak kecil ya. Apa ini? Di mute. Sudah. Ya. Jadi gini Mbak Faiza, teman-teman semua, ada orang yang mengatakan, ada teman yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan loh, si usum ta loyal neng perusahaan itu gitu ya. Masih ada tak anak-anak yang loyal kepada perusahaannya, itu masih ada nggak sih gitu ya di era-era yang seperti ini gitu ya. Gimana Mbak Faiza? Ada nggak orang-orang yang benar-benar loyal ke perusahaan gitu atau ke organisasi? Sepertinya masih ada sih, Pak. Mungkin Masih ya ada ya? 50-50 gitu ya, Pak. 50-50 ya. Dan ada yang mengatakan apa ya, sebenarnya kalau saya sendiri, pandangan saya, kemudian menuntut karyawan atau anggota apapun dan loyal kepada perusahaan atau organisasi kita, menurut saya ini sesuatu yang absurd ya. Maksudnya itu yang ya kita berharap tetapi jangan terlalu diharapkan. Ya Bang itu. Paham nggak teman-teman ya? Jadi mengharapkan loyalitas itu sesuatu yang istilahnya absurd ya, sesuatu yang ya kita harapkan tetapi jangan terlalu diharapkan ya. Gitu ya. Nah, maka orang-orang yang loyal dengan perusahaannya mungkin ada, iya ada. Ya kita mesti bersih kalau mungkin di long term tidak jangan ya. Mengharapkan misalnya karyawan itu akan seumur hidup ya bekerja bersama kita ya. Nah, itu juga perkara yang yaitu tadi ya yang mungkin satu sisi ya mungkin sesuatu yang yang mustahil gitu ya. Ya. Sesuatu yang nggak bisa terlalu itu ya gitu. Boleh diharapkan tetapi tidak bisa terlalu diharapkan. Nah, kurang lebih demikian kalau bicara tentang loyalitas karyawan ke perusahaan ya. Oke ya. Itu dulu perlu dipahami. Makanya saya nanti jangan sampai wah setelah materi Pak Dodi ya ternyata karyawan masih ada yang keluar ya. Kak Dodi ya. Kayaknya nggak pas ya. Teman-teman jangankan kemudian saya atau teman-temannya, ada orang-orang yang kemudian sangat kompeten dengan gaji yang tinggi sekalipun ya, kemudian dengan fasilitas yang diberikan begitu banyak, begitu lengkap, apa jaminan Mbak Faiza dia akan kerja sangat lama, begitu lama atau seterusnya ke perusahaan? Jaminan kan? Tidak, Bapak. Nah, tidak jaminan juga ya. Iya. Nah, baik ya, maka saya kemudian mungkin Mas Doni ya, Bu Isti Kumayati, kemudian mungkin teman-teman ya Mas Mizan ya, ada Mas Agung, Mbak Haikal dan sebagainya, ketika mimpin satu bisnis perusahaan ya tetap memberikan kiat-kiat agar mereka ini setia, agar mereka ini dedikasi secara maksimal, tetapi sekali lagi kita tidak bisa berharap lebih mereka itu akan loyal ya. Kenapa? Karena keloyalan tertinggi itu bukan kepada perusahaan sebenarnya. Orang loyal itu terhadap siapa? Dirinya sendiri. Nah, ini perlu dipahami, Mbak Faiza ya. Jadi kalau kemudian dihadapkan pada kepentingan perusahaan, kemudian kepentingan dirinya, kepentingan masa depannya, maka orang itu akan lebih loyal kepada dirinya dan masa depannya. Ya. Sebenarnya itu. Ya. Maka ya pinter-pinternya perusahaan lah, pinter-pinternya organisasi untuk mensinkronkan kepentingan mereka secara pribadi itu gaduk ya. Gaduk itu apa Mbak Faiza? Gaduk ya. Sesuai gitu mungkin ya Pak. Nah, ya, Antara kan kepentingan pribadi sama kepentingan perusahaan. Oke, Ya. yes, sesuai ya. Intinya ketemu ya. Itu namanya gaduk ya, bukan gaduk lindri loh ya. Kalau gaduk lindri nama jajan ya. Atau geduk lindri ya.
Oke, baik ya teman-teman ya. Oke, ini dulu saya perlu memberikan note dulu ya, bahwa loyalitas itu sesuatu yang mungkin absurd, yang kita memang harapkan tetapi tidak bisa terlalu kita harapkan. Karena sejatinya loyalitas tertinggi bagi seorang karyawan itu tetap bukan ke perusahaannya, tetapi kepada diri dan masa depannya. Ya. Tapi dalam hal ini perusahaan berikhtiar ya mencoba untuk menjaga loyalitas anggotanya kepada perusahaannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi ya. Jadi intinya loyalitas itu adalah kesetiaan ya. Kesetiaan itu artinya dia berkomitmen ya. Dia menaruh komitmen kepada sesuatu ya. Boleh kalau misalnya dengan keluarga, dengan pasangannya ya, kepada suami atau istrinya dia berkomitmen gitu ya. Kemudian dedikasi mau memberi lebih, namanya dedikasi dedicated ya. Jadi loyalitas itu memberikan atau menunjukkan dukungan yang kuat ya secara terus-menerus kepada seseorang atau kepada institusi ya. Nah, baik ya teman-teman, maka kesempatan kali ini ingin saya sampaikan ya. Kalau nantinya sampai ketemu ya seorang karyawan yang kemudian memiliki kesetiaan, dedikasi ya atau memiliki loyalitas baru yang emas. Wah, nemu berlian ya, ini luar biasa ya. Karena dengan ketemu karyawan atau anggota tim yang loyal, maka pemilik ya atau pimpinan perusahaan itu jadi lebih tenang ya. Tidak khawatir ya. Kemudian delegasi itu bisa diberikan kepada mereka, kepada perusahaan ya. Nah, sebaliknya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang enggak loyal ya, dia tidak mau ikut aturan, ya dia bekerja sekedarnya, tidak mau memberikan lebih, tidak mau dedikasi, ya. Nah, tentunya ini menjadi PR besar bagi perusahaan atau kalau saya rasa pusing ya, sepaneng kalau kemudian ketemu dengan karyawan atau anggota tim yang tidak memiliki loyalitas, ya. Baik, teman-teman, lanjut ya. Nah, sekarang apa sih yang membentuk orang itu kemudian menjadi loyal? Ya, nah, coba kalau mau kita sharing-sharing dulu nih. Ya, menurut Mbak Faiza apa yang membuat Mbak Faiza itu kemudian loyal? Ya, setia, kemudian mau dedikasi, ya ke perusahaan. Atau loyalitas bisa diartikan juga dengan apa? Dengan orang, ya, dengan orang yang dicintai, dengan suaminya, ya, dengan pasangannya, gitu ya. Mbak Faiza sudah menikah, sudah berkeluarga? Belum, Pak. Oh, masih belum ya. Belum. Ini masih jomblo ceritanya ya. Baik ya. Berimajinasi saja. Misalnya membayangkan, katakanlah Mbak Faiza itu akan setia, akan dedikasi kepada seseorang gitu ya. Itu kira-kira gimana? Orang itu mesti bagaimana? Apa yang Baik, membentuk Bapak. loyalitas? Karena ini kan masih berimajinasi ya. Iya. Mungkin kalau membentuk faktor loyal dari saya itu yang pertama dari segi kenyamanan sih Pak. Kalau saya nyaman, pastikan semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya tuntutan dan saya enjoy menjalaninya gitu. Nantinya bisa loyal saya ke dia gitu. Oke. Nah ini mantap ini ya kata Mbak Faiza, kalau kemudian nyaman Pak, saya di sana merasakan apa tenang gitu ya, merasakan yang nyaman ya, artinya enjoy gitu ya, senang gitu ya, maka saya akan lama di sana, saya akan loyal di sana ya. Termasuk ke pasangan kita atau ke perusahaan kita ya, selama saya nyaman di sana, tidak dibully, tidak dicaci maki, tidak disalah-salahkan ya. Ya saya akan lama di sana, wong saya betah kok kan itu ya. Boleh yang lain kira-kira selain Mbak Faiza apa yang biasanya bisa membentuk loyalitas kita? Ya. Di kolom chatting boleh ya. Nah, ini ya. Nah, ini kata berimajinasi saja loh ya Mbak Faiza ya. Ini tugasnya Mas Doni nih ya, supaya kemudian tidak cuma imajinasi ya, akhirnya jadi kenyataan ya. Nah, itu pemimpin yang baik, insya Allah ya. Nah, baik ya. Kemudian comfort seperti kasur ya, betul ya, nyaman ya. Nah, saling membelikan es krim, boleh ini ya. Kapan-kapan saya dikirimin juga ya.
Nah, baik. Nah, ini nanti dibantu promo juga, Mbak Fai ya. Ini dicatat loh ini ya. Baik ya. Oke, termasuk memberikan perhatian. Kalau bahasanya Mas Gisan memberikan es krim ya. Jadi artinya ada faktor emosi ya, ada faktor emosi, ada kedekatan ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan rekan-rekan semua, tepat sekali apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman semua ya. Jadi di sini saya catat paling tidak ada 4 hal ya yang nantinya bisa memberikan loyalitas kita ya. Loyalitas perusahaan atau organisasi pertama keuangan ya. Jadi kalau kemudian kita merasakan di sana puas itu artinya kita mendapatkan apa yang kita harapkan ya. Oke ya. Jadi contoh nih, ada orang di suatu toko bayar uang membeli suatu produk, membeli suatu pelayanan, nah dia berikan ya barang produk itu, pelayanan itu sesuai harapan dari pembelinya, maka itu puas ya. Nah, maka teman-teman perhatikan para pemilik bisnis perusahaan, maka karyawan itu juga memiliki harapan ya. Menjadi kebutuhan need mereka, nah itu mereka akan puas. Nah, nanti kita next time belajar tentang apa sih kebutuhan-kebutuhan atau motivasi-motivasi yang harus dipenuhi ke anggota tim kita. Jadi yang pertama kepuasan ya, mendapatkan apa yang diharapkan ya. Nah, yang kedua punya ikatan emosi ya. Wah, ini ya. Ini keren ini ya, ikatan emosi. Jadi emosi ini tidak bisa dinilai secara materi ya. Jadi kadang kalau kita punya ikatan emosi kepada seseorang yang kita cintai, nah ini ngomong tentang karyawan kok ngomongnya mesti cinta-cinta ya Pak Dodi ya. Ngomongnya kok mesti masalah kasih sayang. Nah ini karena berkaitan ya. Nah orang kalau kemudian punya ikatan emosi, ya misalnya saya kemudian dengan pasangan saya ya, dengan istri, dengan kekasih atau anak saya ngopi bersama ya dengan beliaunya itu ya. Nah, itu pasti akan berbeda rasanya ketika saya ngopi dengan orang-orang yang tidak ada ikatan emosi. Ya. Apa itu rasanya? Kayak ada sesuatu yang chemistry orang bilangnya, ya. Nah, maka orang kalau sudah punya ikatan emosi itu melakukan suatu pekerjaan itu dia akan sangat senang sekali ya. Nah, contoh ya, saya ada teman yang curhat ketika dia ngurusi organisasi, kemudian dia mimpin rapat, itu kok sulit sih, anak-anak diajak rapat, ya diajak ketemuan gitu ya. Nah, tetapi ada teman yang lain yang kemudian ketika dia mengadakan rapat, teman-temannya tuh kayak, yo aku tak usah teko, aku nanti tak berangkat gitu ya. Oke, nanti kita ketemu ke kafe ini aja ya. Yo, aku tak susul yo. Apapun itu diusahakan. Ya, kenapa? Karena ada ikatan emosi. Ya, karena ada kedekatan emosi. Jadi bekerja bukan lagi perkara materi, tetapi ada chemistry. Ya, nah inilah yang menjadikan loyalitas. Ya, nah ini perlu bab tersendiri pembahasan masalah chemistry ini ya. Intinya bagaimana kebutuhan emosi dipentingkan, kemudian didengarkan, mereka dinyamankan, ya itu terpenuhi secara emosinya. Ya. Nah, yang ketiga tidak kalah penting loyalitas itu kalau tidak pernah dikhianati, ya atau pembentuk loyalitas itu istilahnya kepercayaan. Ya. Orang loyal manakala dia bisa tak percaya, Pak. Ya. Sekalinya dia bohong sama saya, sekalinya dia khianat, sekalinya dia ngomongin saya, jelek-jelekin saya sudah tidak percaya lagi sama dia, putus loyalitas. Ya. Nah, ini termasuk buat buat rumah tangga juga demikian. Ya, kalau sudah kepercayaan itu ternodai, ya kepercayaan itu hilang, ya maka loyalitas itu juga akan pudar. Ya. Nah, maka teman-teman ya termasuk ke generasi milenial ya berikan kepercayaan. Ya, jadikan kita ini layak dipercaya oleh anggota tim kita ya, berusaha semaksimalnya supaya apa? Supaya tidak menciderai kepercayaan kita kepada tim kita ya. Nah ini. Nah, yang keempat adalah dia mendapatkan manfaat ya. Jadi orang loyal kalau ada apa? Ada sesuatu yang positif yang dia rasakan juga ya.
Nah, dia merasakan apa? Ada pertumbuhan, ada pengembangan diri, ya, ada peningkatan kapasitas, ya. Kemudian dia merasakan banyak sekali manfaat-manfaat yang dia dapatkan ketika dia bekerja di perusahaan itu, ya. Oke ya, ini ya 4 poin utama teman-teman ya untuk membentuk loyalitas, ya. Termasuk juga kepada generasi milenial. Ya. Yang pertama adalah kepuasan, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan. Yang kedua ada ikatan emosi, ada kekeluargaan, ada chemistry, ya, ada rasa hati yang saling tertaut. Ya. Yang ketiga kepercayaan, tidak dinodai dengan bohong dan khianat. Yang keempat orang itu mendapatkan manfaat berupa apa? Pengembangan diri, pertumbuhan, ya, peningkatkan kapasitas dan sebagainya. Ya, oke, lanjut ya teman-teman. Masih ada waktu, masih lama ya. Oke, sekarang ada bahasa lain ya teman-teman ya tentang loyalitas. Saya singgung adalah engagement. Ya. Engagement, kalau bahasanya engage ya, engage itu artinya kalau diartikan secara langsung tunangan ya. Jadi terjadi pertunangan antara karyawan dengan perusahaan ya. Pertunangan itu apa sih? Pertunangan itu semacam ikatan suci gitu ya. Nah, ya, istilahnya benar-benar ada kerekatan antara karyawan dengan organisasi atau perusahaannya ya. Jadi loyalitas itu akan terbangun ketika terjadi engagement ya. Engagement, kerekatan antara organisasi dengan karyawannya ya. Nah, itu terjadi manakala apa? Ya, manakala anggota itu akan merasa fun ya. Nah, ini yang tadi juga dikatakan Mbak Faiza ya, merasakan senang dan nyaman dalam bekerja ya. Jadi tidak ada tekanan batin, tidak ada kekakuan, tidak ada birokrasi yang berlebihan gitu ya. Mereka benar-benar merasakan nyaman, comfort dan cozy ya. Makanya teman-teman kalau kita lihat ya beberapa perusahaan itu mencukupi perabotnya, peralatannya itu dengan apa? Sesuatu yang tematik yang sesuai dengan eranya anak milenial ya. Kita lihat misalnya kayak di Google, di Apple atau kalau di Surabaya pernah kapan tuh saya ke kantor Jawa Pos ke deteksi itu ada pojok itu didesain ya, mungkin ada balon-balon, ada bunga, ada basket ya, ring basket walaupun kecil ya, ada apa itu yang ada itu loh yang lincip-lincip gitu terus dilempar gitu terus itu ada targetnya itu loh ya. Cus, ya. Nah, di beberapa tempat itu ada meja pingpong ya, di beberapa sudut ada kafe, semacam mini kafe gitu ya. Untuk coffee maker, ada teh kopi, ada apa gitu ya. Ada quote-quote dan sebagainya yang intinya membuat mereka itu menemukan dunianya ya. Makanya kalau kita lihat kenapa orang itu betah di kafe ya. Karena kafe itu didesain dengan comfort ya. Nah, kemudian kita lihat nih ada beberapa orang yang mengatakan aku kalau sudah buka laptop di kafe aku bisa bertahan lebih lama ya daripada di kantor. Siapa nih yang kalau kerja lebih senang di kafe bertahan lama daripada di kantor ya? Nah, karena mereka comfort, tempatnya enak, kemudian cozy, hangat, ya, ada persahabatan, ada keramahan dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua kontributif ya. Jadi engagement itu kondisi di mana anggota itu bisa bekerja secara fun dan yang kedua secara kontributif ya. Diberikan kesempatan bagi anggota untuk apa? Do the best ya. Memberikan keahlian terbaiknya itu dibuka ruang itu ya. Dia benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya ya. Nah, ketika demikian maka terjadi engage ya. Dan loyalitas itu teman-teman muaranya adalah kalau sudah ada engagement ya antara pimpinan dengan karyawan, antara karyawan dengan perusahaan ya. Nah, itu terjadi diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi yang terbaik ya. Juga terlibat dalam saya lewati saja. Nah, kita masuk ke tahapan membangun loyalitas ya. Nah, kita sekarang masuk ke how to-nya. Lantas bagaimana Pak Dodi ya? Nah, untuk membangun loyalitas ada banyak cara ya. Kalau teman-teman misalnya baca di beberapa artikel
termasuk di internet gitu ya, banyak artikel tentang loyalitas, tentang engagement, itu banyak cara-cara ya. Nah, kalau saya ambil intinya ada 4 ini Mbak Faiza ya, teman-teman ya. Yang berharap bisa membangun engagement bagi karyawannya, loyalitasnya, poinnya ada 4 yang utama ya. Yang pertama kebutuhan dasar ya, basic need ya. Karena ternyata muaranya semuanya dari sini ya. Jangan ngomongin yang lain kalau kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dia untuk hidup ya. Nah, kalau kebutuhan untuk hidup, tanggungan dia itu tercover, maka ini basic membangun loyalitas ya. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua dukungan pimpinan ya, support, kemudian kita kemudian membantu jadi pertumbuhan ya. Nah, saya coba rinci satu persatu teman-teman ya, mulai dari kebutuhan dasar apa saja, dukungan pimpinan apa, kerjasama dan pertumbuhan ya. Baik ya, yang pertama tadi saya katakan adalah kebutuhan dasar ya. Nah, ini termasuk semuanya ya, terutama para pimpinan, para leader ya, termasuk kami pribadi. Pertama, loyalitas itu dibangun karena kita mencukupi kebutuhan dasar atau basic need-nya ya. Jadi memberikan hak-hak karyawan dengan baik ya. Nah, contoh ya semacam gaji ya, karena memang mau tidak mau bicara bekerja, mereka para karyawan berharap karena dengan mendapatkan gaji, kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya itu bisa tercukupi ya. Jadi kalau kita ngomongin kemudian lain-lain, tapi kalau basic need-nya ini tidak ada ya, kita akan berat berharap mereka loyal ya. Nah, yang kedua menyediakan ya peralatan-peralatan kerja ya, bahan-bahan sehingga menjadikan mereka ini bekerja lebih baik ya. Ya, jadi misalnya ya minimal biasanya dari ruangannya dia tercukupi, meja kursinya, kemudian mungkin komputer ya, kebutuhan untuk printer apa-apa ya. Selama apa yang menjadi peralatan ya yang akan membantu dia bekerja lebih baik. Nah, pimpinan menyerahkan itu, menyiapkan itu semua ya. Nah, maka kalau kemudian ada karyawan yang akhirnya kinerjanya itu kurang, motivasinya itu turun ya. Jangan keburu-buru menyalahkan karyawan ya atau anggota tim kita, boleh jadi karena kita belum mendukung sejumlah peralatan perlengkapan yang menjadikan dia kerja lebih cepat atau lebih baik ya. Nah, ini sesuatu yang apa ya, yang kita para pemilik bisnis atau pimpinan mesti aware gitu ya. Karena sejatinya kalau properti itu dipersiapkan, ya tools-nya itu dipersiapkan, itu sebenarnya membantu mereka untuk bekerja lebih gitu. Nah, yang ketiga terutama di era milenial ini adalah nah ini ya mengupgrade penggunaan teknologi ya. Jadi mungkin IT atau peralatan ya, termasuk mungkin aplikasi-aplikasi dan sebagainya yang menjadikan sekarang up to date gitu ya. Karena kalau kemudian di era sekarang yang teknologi begitu luar biasa perkembangannya, sementara kita masih jadul, ya itu akan menghambat kerja dari anggota tim kita. Ya. By the way, inilah 3 hal untuk mencukupi kebutuhan dasar dari anggota kita. Ya. Maka istilahnya saya tidak akan ngomong yang lain dulu kalau kemudian yang ketiga poin yang pertama ini kita masih belum kuat ya. Oke ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya. Makanya kita selalu berupaya ya untuk bisa memberikan mencukupi kebutuhan dasar dari tim kita. Baik, yang kedua ya. Nah, dukungan pimpinan ya. Dukungan pimpinan ini luar biasa ya. Kebalikan dari dukungan pimpinan ya itu apa? Menjatuhkan ya atau menghina atau melemahkan anggota ya, itu kebalikannya ya. Jadi loyalitas itu akan terbangun manakala kita memberikan kesempatan anggota untuk melakukan keahlian terbaiknya ya. Untuk melakukan keahlian terbaiknya. Jadi kita coba mengenali nih, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, by the way ternyata dia punya skill ini. Ternyata dia punya kemampuan public speaking. Ternyata dia punya kemampuan analisis, ternyata dia punya kemampuan mendesain ya, punya kemampuan. Nah, ini mesti kita kenali ya. Jadi orang itu akan loyal ketika
keahlian yang dimilikinya itu ditemukan oleh organisasi, kemudian difasilitasi, ya, difasilitasi, diwadahi oleh organisasi untuk memberikan, ya, menyalurkan keahlian terbaiknya. Dua, dukungan pimpinan dalam bentuk apa? Memberikan pengakuan atau penghargaan kepada anggota karena bekerja baik, ya. Jadi ada reward, ada punishment gitu ya. Ada konsekuensinya. Artinya kalau mungkin ada pelanggaran, ketika ada punishment, ya mungkin tidak terlalu yang membuat karyawan itu sakit hati, ya. Tetapi ketika karyawan bekerja lebih baik, ya, menghasilkan yang lebih baik, lebih produktif, maka kita jangan tutup mata, gitu ya. Kita tetap memberikan penghargaan, ya, pengakuan kepada anggota. Nah, ini akan seimbang, ya, sehingga menjadikan mereka lebih loyal, ya. Yang ketiga yaitu tercipta keadaan suasana yang penuh kehangatan atau tercipta kerjasama, ya. Yaitu bagaimana menjelaskan pentingnya pekerjaan mereka. Ya, jadi tiap anggota itu disampaikan, by the way, karena kamu, karena posisimu itu, ya, karena tugas-tugasmu itu memberikan kontribusi penting mencapai tujuan perusahaan. Ya. Sampai karyawan itu merasakan bahwa kehadirannya itu sangat penting, ya, bagi organisasi, ya, maka dia akan loyal. Ya. Tapi kalau yang dirasa bahwa kehadirannya itu tidak seberapa penting bagi perusahaan, ya dia tidak akan loyal. Ya. Lanjut, kerjasama bisa dibangun, diciptakan dengan suasana kerja yang hangat, saling menghargai dan peduli. Ya. Nah, inilah yang tadi saya katakan sebagai adanya ikatan emosi. Ya. Kalau kemudian mereka nyaman, saling menghargai, saling peduli, ya ini akan menjadikan loyalitas. Nah, yang terakhir pertumbuhan, ya teman-teman. Terlebih anak-anak milenial, ya, mereka sangat berharap ada pengembangan kapasitas, ya, ada pengembangan karir bagi dirinya, gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk belajar dan berkembang, ya. Jadi pimpinan selalu memberikan raport, ya, memberikan evaluasi. Nah, yang kedua apa? Memberikan kesempatan untuk mereka ini menemukan karir yang lebih baik. Ya. Nah, contoh kalau dulu dia hanya sebagai kru, kemudian setelah dia belajar ada kesempatan menjadi fasilitator, gitu ya. Nah, jadi fasilitator, next ada kesempatan menjadi trainer, ya, next ada kesempatan menjadi manajer, apa-apa. Nah, itu ada pertumbuhan. Ya. Semakin dia merasakan ada pengembangan pertumbuhan-pertumbuhan, ya, maka dia akan semakin cinta, akan semakin loyal kepada perusahaan atau organisasinya. Ya. Jadi ini ya teman-teman, jadi sekali lagi ada 4 tahapan untuk membangun loyalitas. Yang pertama cukupi kebutuhan dasar mereka, ya, peralatan mereka, kemudian berikan upgrade teknologi, ya. Yang kedua dukungan pimpinan, ya. Yang ketiga ciptakan kerjasama, kehangatan, kenyamanan, saling menghargai, dan yang keempat pertumbuhan. Latih mereka, ya, berikan pelatihan, pendidikan, berikan kesempatan karir, ya. Nah, maka ini akan menjadikan mereka semakin loyal kepada organisasi atau perusahaan kita. Ya. Oke, mungkin itu sharing dari saya, teman-teman. Mohon maaf terlalu panjang, ya. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi poin utama untuk perhatian dan bisa diimplementasikan nantinya. Ya. Mungkin ada yang mau di-sharing-sharingkan, Mbak Faiza, teman-teman, silakan. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu, Pak, untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai loyalitas pegawai ataupun sejenisnya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaannya. Ini Mas Mizan nih, Mas Mizan. Biar saya bisa reunian juga ya. Nah, ini komennya lucu-lucu semua ini ya. Ngomongin Mbak Faiza semua ini komennya ya. Ada teman-teman yang mau curhat-curhat atau sharing-sharing, silakan ya. Ngomongin loyalitas ini memang bukan perkara yang mudah ya. Nah, tadi saya bilang kita berharap, tapi satu sisi juga tidak bisa berharap lebih gitu ya.
Ini enggak ada yang tanya ini karena nggak paham atau sudah paham ini ya? Sepertinya masih menyusun kalimat ini Bapak. Kita tunggu sebentar. Iya, Iya, Pak. iya. Oke, iya. Nggak apa-apa, santai aja. Saya lihat Rumah Umat, Masya Allah ya, luar biasa ini memberikan edukasi ya, tulisan-tulisannya bagus-bagus semua ya. Apalagi masalah desainnya. Saya bikin PPT ini tadi sambil mikir, wah ini dikomeni sama Mbak Faiza sama Mas Doni nih. Warnanya kurang, fontnya ini kurang menarik ya. Kalau di sini kumpul ahlinya semua. Ayo, saya hitung 3 kali, nggak ada yang tanya, saya tutup. Oh, ini Bapak, sudah ada pertanyaan dari Pak Doni. Oh, baik ya. Baik, pertanyaannya, kapan batas karyawan jenuh? Bagaimana cara kejenuhan? Bagaimana cara mengatasi cara kejenuhannya, Pak? Baik. Iya. Baik ya, terima kasih ini. Kalau yang pertama berkaitan tentang kapan ya. Kalau kapan ngomongin masalah waktu ya. Kalau masalah waktu ini mungkin relatif ya. Mungkin relatif. Sepanjang yang saya alami ada kemudian karyawan yang ya dia akan merasakan kebosanan setelah sekian tahun bekerja ya. Ada yang kemudian beberapa bulan, ada mungkin yang baru beberapa minggu ya. Mungkin dia juga merasakan ya kebosanan dan sebagainya ya. Pertama terkait tentang kebosanan ya. Kebosanan dalam bekerja itu sesuatu yang alami atau wajar akan dijumpai atau dirasakan oleh seseorang ya. Termasuk mungkin suatu pernikahan ya. Jadi ada kalanya kita pada satu titik yang ya mungkin kita jenuh gitu ya. Tapi terus bukan berarti pisah atau putus ya, tidak ya. Tetapi ini sesuatu yang secara emosi akan wajar kita rasakan. Ya. Jadi sekali lagi kalau masalah waktunya berapa lama dan sebagainya relatif mungkin tiap orang akan berbeda gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang terpenting lantas bagaimana menjaga atau mengawal supaya kebosanan itu bisa kembali lagi menjadi lebih senang gitu ya, lebih senang atau lebih menyenangi pekerjaannya. Ya, yang pertama kita kalau bahasa saya kita melakukan scoring and balancing ya. Wah, scoring balancing kayak roda mobil gitu ya. Jadi namanya mobil itu walaupun mobil itu masih baru, rodanya baru ya, ketika berjalan sekian waktu, sekian lama itu pasti mengalami ketidaklarasan dan ketidakseimbangan. Ibaratnya tidak scoring dan tidak balance gitu ya. Maka dibawa ke scoring balancing. Ya, ini benda mati loh ya. Ini roda atau mobil gitu, ban ya. Nah, apalagi manusia ya. Manusia itu setelah berjalannya waktu karena dia punya pikiran, dia punya emosi, maka akan lebih tidak selaras dan lebih tidak seimbang daripada roda mobil ya. Maka apa yang dilakukan oleh pimpinan? Maka kita semacam yang sama melakukan scoring and balancing ya. Nah, dengan cara apa? Bicara dari hati ke hati ya. Nah, makanya saya sarankan para leader itu menyempatkan di satu waktu ngobrol santai ya. Non formal, casual gitu ya, dengan anggotanya mungkin cukup 4 mata di ruangan atau mungkin di luar kantor ngobrol gitu ya. Nah, pertanyaannya tidak seputar pekerjaan ya. Nah, pertanyaannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya adalah emosi, harapan, apa yang dirasakan dia, ya, apa yang diharapkan dia, nah, dengerin, ya. Jadi misalnya kita bertanya kepada tim kita, gimana perasaanmu waktu bekerja, ya, seneng nggak atau susah, ya, atau malah sedih, ya. Nah, dia nyampaikan, ya. Terus kita bertanya, apa yang kamu mungkin kurang berkenan, yang belum sesuai harapan kamu, apa? Nah, dia nyampaikan, gini Pak, saya seperti ini, gitu ya. Kita bertanya, lantas apa harapanmu? Apa yang kemudian menjadi impianmu juga? Nah, dia nyampaikan, saya gini Pak, berharap seperti ini, dan sebagainya, gitu ya. Nah, di situ akhirnya kita dengar, ya, hal-hal yang mendasar yang menjadi permasalahan dia, kenapa kemudian dia semangatnya turun, kemudian mengapa mereka bosan, ya.
Nah, terus apa harapan mereka yang menjadikan mereka ini lebih senang, ya, lebih termotivasi, lebih semangat, gitu ya. Nah, kita dengerin. Nah, ini basically yang mesti kita lakukan, ya. Jadi kita leader nggak bisa ngira-ngira, ya. Makanya kadang ada, ayo rekreasi, ayo piknik, belum tentu itu mengobati kebosanan tim, ya. Nah, belum tentu Mbak Faiza juga akan kehilangan, bosannya akan hilang kalau kemudian diajak ke rekreasi ke kebun binatang ya atau ke kenjeran ya, atau apa, ternyata belum tentu ya, tapi basically ternyata dia punya harapan-harapan yang lain. Nah, disitulah kita bisa membantu mengatasi apa mungkin kesedihan atau kebosanan dia selama dia bekerja ya. Kemudian yang kedua yaitu apa, memberikan tantangan-tantangan baru ya. Nah, ini pasti ya, karena sesuatu yang kalau kemudian dia ordinary, dia biasa lakukan sesuatu yang rutin dan sebagainya, maka mereka akan menemukan kebosanan. Ya, maka diberikan tantangan yang lebih, diberikan kepercayaan, ya, diberikan program-program yang baru kepada mereka, insya Allah. Ya. Nah, selama akhirnya mereka menemukan apa kepercayaan yang diberikan dirinya, ada tantangan yang diberikan dirinya, juga ada reward yang akan dia dapatkan, maka dia akan menemukan apa tantangan dan semangat baru dalam bekerja, ya, insya Allah. Ya. Nah, yang ketiga tentunya refreshment, ya, ada penyegaran. Ya. Apakah itu dalam bentuk posisi jabatan baru, ada rotasi, ya, ada mutasi dan sebagainya, itu juga bisa mengurangi kebosanan. Yang lain pastinya kita perlu rehat ya. Rehat ini bisa dalam bentuk gathering, dalam bentuk outing dan sebagainya ya. Mungkin itu ya Mas Doni ya. Oke. Next ya, ada dari siapa ini? Baik, Pak. Mbak Jihan ya. Dari Mbak Jihan, iya. Bagaimana untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai? Karena jika di kantor sering terjadi saling mencela, saling membuli. Bagaimana ya Pak caranya? Wah, ini ya. Ada keadaan di mana saling menghina, saling mencela. Ya. Saya lihat dari dua perspektif. Yang pertama perspektif organisasi atau leader, yang kedua adalah perspektif pribadi atau personal, ya, personal individu itu ya. Tentunya kalau secara organisasi para pimpinan mesti bisa melihat ini gitu ya. Adanya budaya-budaya yang negatif, mereka saling menghina, saling menjatuhkan, saling mencaci dan sebagainya. Tentu ini tidak baik bagi organisasi. Ya, nah perusahaan harus memanggil secara personal. Mungkin ada orang-orang tertentu yang paling sering melakukan seperti itu. Ya, nah diberikan teguran yang pasti, ya diingatkan dan tidak usah segan, ya. Nah, saya ini termasuk pimpinan yang paling senang manggilin anggota. Ya, saya minta secara personal. Saya dengar dari beberapa rekan, terakhir kamu pernah ini ya membuli si A, si B dan sebagainya. Benar enggak sih gitu ya. Nah, kemudian kita berikan teguran-teguran itu. Ya, ini secara pimpinan ya, secara organisasi. Nah, kemudian yang kedua, secara personal ya. Secara personal itu maksud saya gini, kita ibarat orang di bank itu kan buka rekening yang namanya rekening bank ya. Nah, itu kan terjadi setoran sama terjadi penarikan ya. Nah, maka teman-teman kita itu akan dipercaya oleh orang lain, kita itu akan dihormati oleh orang lain ketika apa? Ketika kita lebih sering melakukan setoran-setoran kebaikan daripada penarikan rekening bank hubungan saya, misalnya ya, saya sama Mbak Faiza ya. Nah, supaya saya ini dihormati sama Mbak Faiza, saya dipercaya sama Mbak Faiza bukan karena saya jabatan, bukan karena posisi saya, bukan ya. Tetapi saya sama Mbak Faiza itu ibarat punya rekening bank hubungan ya. Maka supaya saldo saya ini surplus, supaya saldo saya ini positif ya, yang saya lakukan kepada Mbak Faiza ke rekening bank hubungan dengan Mbak Faiza ini apa? Saya sering melakukan setoran-setoran kebaikan ya. Jadi mulai dari menyapa, mau mendengarkan Mbak Faiza, menerima pendapatnya, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan kecil, memberikan hadiah, oleh-oleh dan sebagainya,
termasuk apa? Setia, tidak pernah ngomongin di belakang, ya. Kemudian saya ke Mbak Faiza itu memberikan penghormatan, memberikan penghargaan, memandang Mbak Faiza itu orang yang punya kemampuan, keahlian, ya. Jadi saya respect betul dengan Mbak Faiza, ya. Maka saya banyak setoran-setoran kebaikan di rekening bank hubungan saya dengan Mbak Faiza. Maka yang terjadi apa? Surplus, ya, ada positif. Nah, saat itulah saya akan mendapatkan apa? Hasilnya apa? Mbak Faiza akan respect dengan saya, ya. Mbak Faiza akan hormat dengan saya. Kenapa? Karena Mbak Faiza merasa dihormati oleh Pak Dodi, Mbak Faiza merasa dipercaya, Mbak Faiza merasa diperhatikan, Pak Dodi peduli, memberikan hadiah dan sebagainya. Ya. Nah itu ya Mbak Jian ya. Jadi merubah orang untuk dia hormat dengan kita itu suatu yang sulit ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Kita yang kemudian memberikan setoran kebaikan, penghormatan, ya kepedulian kepada mereka, maka nanti berjalannya waktu mereka akan membalas dengan penghormatan kepada kita. Ya. Oke, ada lagi? Ini Mbak Iis ya, apakah semacam gathering perayaan itu punya dampak yang besar untuk menaikkan loyalitas pegawai? Gathering perayaan itu adalah sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat untuk membangun keakraban, tetapi paling jangka pendek sifatnya. Ya. Nah, saya ulangi ya, jadi semacam kegiatan-kegiatan gathering itu memang dia cara paling cepat karena kan senang-senang ya, diminta mereka tampil, diminta mereka teriak, diminta mereka berkumpul, diminta apa ya, itu menjadikan mereka itu riang gembira, senang gitu ya, sehingga melupakan adanya permasalahan, ketidakcocokan, ketidakenaan dengan karyawan A dan B dan sebagainya. Iya, dia bisa memberikan nuansa emosi yang lebih senang, lebih ceria ya. Tetapi kalau saya pribadi merasakan, memahami itu tidak bisa diharapkan long term ya. Nah, tidak bisa diharapkan jangka panjang ya. Yang jangka panjang itu apa? Yang jangka panjang itu ya yang 4 tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dasar mereka, memberikan peralatan kerja yang membuat mereka lebih enak bekerja ya. Yang kedua memberikan dukungan, kepercayaan, yang ketiga menciptakan suasana yang hangat di tempat kerja yang nyaman, dan yang keempat memberikan kesempatan pelatihan ya, memberikan kesempatan untuk mengisi suatu jabatan, posisi, dipercaya dan sebagainya. Nah, itu lebih long term ya. Ada Mbak Dewi ya. Ada Mbak Dewi, Assalamualaikum, ada saudara umur 25 tahun dulu sempat bekerja di perusahaan swasta dengan gaji yang lumayan besar. Namun dia ingin jadi ASN, alhamdulillah diterima, tapi sekarang baru lebih kurang setahun dia sudah merasa jenuh dengan sistem kerja, banyak penyimpangan dan lain-lain. Akhirnya menyalahkan diri sendiri dan mulai sakit-sakitan. Bagaimana menyikapinya? Ya, kasihan juga ini ya. Masya Allah ya, subhanallah sampai stres gitu ya, bingung, akhirnya sakit-sakitan ya. Nah, ini memang tantangan yang berat ketika kita berada dalam lingkungan-lingkungan yang tadi disampaikan sistem kerjanya, kemudian ada penyimpangan dan sebagainya. Ya, ini memang luar biasa ya, berat sekali ya. Nah, kalau itu sudah tersistem ya. Nah, mungkin saya sedikit saran saja, sementara tetap berusaha lah ya. Tetap berusaha artinya mungkin kita tidak bisa merubah sistem ya. Kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri ya. Minimal kita menghindar ya, menghindar dari perkara-perkara yang syubhat ya, penyimpangan dan sebagainya ya. Kita mungkin tidak yang menyalahkan atau mengomentari atau apa, tidak ya. Terpenting kita selamatkan diri kita dulu ya terhadap keadaan yang demikian ya. Memang butuh kesabaran, nanti mungkin suatu waktu berganti pimpinan, berganti pejabat ya, mungkin akan ada perubahan ya. Jadi sabar dulu saja, selamatkan dulu diri sendiri, sembari berdoa menunggu insya Allah nanti didatangkan pejabat baru, pimpinan baru yang mungkin leadership-nya baik ya, penyimpangan-penyimpangan bisa dikurangi dan sebagainya ya, insya Allah ya. Mas Mizan, itu ada yang angkat tangan. Baik, ya dipersilakan untuk Mas Mizan. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mas Mizan. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Mizan?
Alhamdulillah baik. Di Ustaz. mana posisi? Surabaya apa? Di Lamongan sekarang, Ustaz. Oh, lagi di Lamongan ya. Oke. Alhamdulillah. Pak, padat Ngapunten. jadwalnya kayaknya. Ngapunten ini nggak bisa nampilin ini di ruangan saya. Oh iya, enggak apa-apa. Di kamar mandi mungkin ya. Iya. Terus Ini Budi, Ustaz, Mas Izan, sharing. tadi kan udah dijelaskan terkait Iya. ini ya, terkait loyalitas, kemudian beberapa hal yang memang berhubungan dengan tim. Nah, itu untuk penerapannya itu kan bisa dibilang harus under atau di bawah naungan kita. Nah, kalau misalkan yang di bawah naungan kita itu adalah freelance atau tim remote, itu apakah relate? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dari pekerjaan sebelumnya, dan ini mungkin pelajaran buat saya, ketika saya sebelumnya masih menjadi leader di bawah perusahaan. Nah, itu sering terjadi bermusuhan antar divisi. Entah divisi marketing sama operasional gara-gara, oh ini loh penjualannya kurang, gara-gara ini produksinya juga gini, gara-gara ini juga R&D juga nggak bisa. Nah, itu sebagai pelajaran saya ketika nanti saya punya tim under, nah tim under saya yang memang banyak lebih dari 60 orang, yang itu pasti meribetkan. Nah ini ada tim tapi rata-rata remote gitu kan. Nah ini menanggulanginya itu gimana nanti, Ustaz? Seperti itu. Barakallah. Oke. Nah ini menarik ya, karena timnya di sini sifatnya virtual tim ya. Oke. Sifatnya virtual tim ya. Yang pertama kalau terkait tentang loyalitas tadi, ya itu insya Allah masih relate ya, karena ini sifatnya prinsip ya. Tadi 4 poin tadi ya, mencukupi kebutuhan dasar, kemudian ada dukungan, apresiasi, penghargaan dari pimpinan, kemudian menciptakan suasana yang penuh kerjasama dan memberikan pertumbuhan. Saya pikir baik virtual tim maupun tim yang konvensional ya, yang secara langsung itu masih relate ya. Tapi memang ada tantangan khusus pada saat kita melakukan virtual team ya. Jadi ada beberapa keadaan yang kemudian menjadi tantangan ya. Biasanya pertama bingung ya, karena tidak ketemu langsung jadi akhirnya bingung ya. Yang kedua terjadi miskomunikasi ya, karena tidak detail, motivasi turun, ikatan emosi yang kurang, koordinasi jadi lambat ya, kemudian akhirnya menjadi sembarangan ya, dalam melakukan tugas atau pekerjaan ya. Nah, apa yang bisa dilakukan ya? Nah ini ya, yang bisa dilakukan tentunya pertama goal ya, Mas Misan ya. Jadi maksud saya spesifik goalnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara target atau KPI, Key Performance Indicator, ya sekalipun kita tidak ketemu atau apa, tetapi KPI-nya ini sudah jelas ditentukan, diberikan kepada tim virtual kita. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah meeting yang berkala, ya tentunya karena kita virtual memakai Zoom kan, ya memakai Zoom atau Google Meet itu intens, kemudian lebih dilakukan, ya. Nah, yang ketiga adalah pelaporan berkala, ya, karena kita tidak bisa mengontrol kerja dia dengan melihat langsung. Yang bisa kita lihat apa? Laporan dia, ya. Nah, mungkin tak pikir ya Mas Misan mestinya sudah ngelakuin semua. Itu apa mengajari? Ya. Jadi misalnya ada reporting, daily reporting gitu ya. Tiap hari dia kemudian melaporkan, saya sudah prospek ini Pak, saya sudah closing dengan ini Pak, saya sudah terima transferan dari pelanggan ini Pak dan sebagainya. Nanti ada weekly report ya, ada laporan mingguan dan terakhir ada monthly reporting ya, yang kemudian kita terima dari mereka ya. Nah, lantas apa? Ya evaluasi antara daily reportnya, weekly reportingnya, kemudian monthly reportingnya, itu kita evaluasi sudah sesuai enggak dengan KPI awal bulan yang kita sudah serahkan kepada ya. Nah, kemudian dilakukan penilaian kinerja dari aktualnya seperti ini, kemudian idealnya KPI-nya seperti ini masih terjadi miss, masih ada gap ya.
Nah, maka fokus kepada miss atau gap itu, lantas kita memberikan feedback-feedback yang implementatif untuk bulan selanjutnya. Ya, jadi memang tantangannya kalau di virtual team ya itu tadi, Mas Misan ya. Nah, kalau kemudian terkait tentang sistem reward dan sebagainya itu sudah sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mesti berbasis kinerja. Jadi kalau kemudian dia memang kinerjanya baik, pencapaiannya baik, maka selain mungkin gaji ya yang tetap yang diberikan, maka atas kelebihan pencapaian-pencapaian itu maka ada reward tambahan ya. Entah istilahnya komisi atau bonus dan sebagainya ya. Nah, ini yang insya Allah akan menjaga loyalitas dari anggota tim kita sekalipun virtual tim gitu ya. Semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya. Untuk pertanyaan tadi, selanjutnya tadi, Ustaz. Kan ada dua. Apa yang kedua? Yang soal divisi yang bermusuhan. Divisi yang bermusuhan? Iya. Jadi antar divisi bermusuhan antara marketing, operasional, kemudian produksi. Oke. Ya, baik ya. Jadi prinsipnya gini, pada saat terjadi konflik, ini kan namanya konflik ya, karena yang satu berharap A, yang dua berharap B, yang satu berharap menuntut ini, yang ini menuntut ini, dan sebagainya, kan gitu ya. Maka adanya harapan yang berbeda, tuntutan yang berbeda, maka terjadi konflik. Ya. Jadi prinsipnya Mas Mizan katakanlah sebagai leadernya melakukan proses mempertemukan, ya, memediasi. Ya. Awal kalau kita ketemu suatu konflik atau permasalahan, mindset-nya adalah bahwa semua permasalahan itu bisa diselesaikan jika ada komunikasi yang terbuka ya. Nah, itu yang perlu ditanamkan, termasuk saya ya, Mas Misan, Mbak Faiza, saya itu punya prinsip apapun konfliknya itu bisa dibicarakan ya. Saya ulangi ya, apapun permasalahan atau konfliknya itu bisa dibicarakan ya. Selama kedua belah pihak ngomong enak-enak, maka insya Allah ya. Maka tugas Mas Mizan, para leader adalah mengumpulkan dua pihak tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana? Ya, dimulai kita mendengar jalan mereka apa yang kamu harapkan, gitu ya. Apa yang kamu kecewakan, apa yang kamu harapkan, ya. Nah, latar belakangnya kenapa kok seperti itu? Nah, itu didengerin, dicatat, ya. Dan ini didengar oleh pihak yang lain, ya. Nah, setelah itu diberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikan apa sih yang membuat kamu kecewa. Ya, poin-poinnya dicatat, ya, langsung straight to the point saja, ya, Mas Mizan ya. Kemudian kalau harapan versimu apa? Kamu berharap bagaimana? Nah, dia berharap seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan ketemu poin-poinnya kan, ya, dari pihak A sama pihak B, ya. Nah, setelah itu urun rembuk, ya. Urun rembuk itu mencoba memberikan ide-ide kreatif, ya. Jadi ide baru ya, ide baru, pendapat baru. Jadi bukan pendapatmu, bukan pendapatku, tetapi pendapat kita gitu ya. Nah, itu coba ditemukan gagasan kita, bukan gagasan dia, tetapi gagasan kita. Itu dicari ya secara kreatif. Oh, kalau begitu gimana kalau seperti ini? Dia menambahkan, kalau saya mungkin seperti ini aja. Dibuat seperti ini bagaimana? Oh iya ya, kalau ditambahkan gini gimana? Nah, itu sehingga nanti akhirnya ada ide gagasan kita, bukan gagasanmu, bukan gagasanmu, bukan gagasanku, tetapi gagasan kita ya. Nah, maka setelah itu lahir konsep baru Mas Mizan ya. Lahir ide baru yang kemudian disepakati bersama ya. Nah, tentunya leader yang baik akan memfasilitasi ini ya. Karena nanti biasanya ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau tidak kita fasilitasi, mereka akan defend. Defend itu selalu mempertahankan pendapatnya. Ya. Kemungkinan yang kedua, kompromi. Jadi setelah defend biasanya kompromi. Kompromi itu akhirnya ya wis lah, gitu ya. Ya wis, karepmu wis. Nah, akhirnya menerima tetapi sebenarnya nggak enak. Ya. Ibarat hitung-hitungan 1 tambah 1 itu hanya 1,5. Seharusnya kan 2, tapi karena sama-sama nggak enak akhirnya 1,5. Ya. Nah, dengan melahirkan ide gagasan baru, gagasan kita, ya, bahasa saya itu Mas Mizan, ketika ada suatu permasalahan jangan sekedar mencari titik temu, tetapi titik tertingginya. Ya. Titik temu itu kompromi, titik tertingginya itu gagasan baru. Ya. Gagasan baru yang lebih tinggi daripada gagasanmu, tetapi ini gagasan kita. Ya. Nah, ini perlu kedewasaan
dari leadernya untuk memfasilitasi menemukan gagasan tertinggi, ya, menemukan titik tertinggi, bukan sekedar titik temu. Nah, ini namanya kolaborasi, ya. Kolaborasi dari ide harapan yang berbeda menjadi ide dan harapan baru, yang ini menjadi ide dan harapan kita, ya. Nah, tentunya ini yang mesti kita lakukan, Mas Bizan, cara pandangnya, ya. Jadi saya ulangi ya, mendengarkan pendapat mereka, gagasan, kekhawatiran, harapan mereka. Yang satu mendengarkan gagasan, ide, harapan, kekecewaan dari mereka apa, kemudian urun rembuk untuk mencari solusinya, ya. Bukan mencari masalahnya, tapi solusinya, ya. Sehingga lahir ide gagasan yang lebih tinggi, ya. Nah, leader harus bisa menemukan dan memfasilitasi itu, dan nggak boleh berlama-lama, Mas Mizan, ya. Karena kalau ada pembiaran, dibiarkan seperti itu dan sebagainya, wah itu nanti semakin runyam di belakang. Ya. Mungkin itu, Mas Mizan. Semoga Masya Allah, siap, berkenan. Coach. Ya. Ustadz Dodi. Oke, siap-siap. Jazakallah. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan atas pertanyaannya dan juga kepada Pak Dodi atas jawaban. Pak Doni? Mohon maaf Pak Dodi atas jawaban pertanyaannya yang sangat luar biasa. Oke, dari webinar kali ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan generasi milenial yang loyal kepada perusahaan, harus menyesuaikan gaya kepemimpinan antara karakteristik generasi milenial agar terjadi engagement antara pegawai dan pemimpin. Dan juga tak lupa juga menerapkan tahapan membangun loyalitas yang terdiri dari 4 tadi, kebutuhan dasar, dukungan pimpinan, kerjasama, dan pertumbuhan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara yang sangat luar biasa ini, kita sempatkan untuk mengambil foto bersama dulu ya Pak. Oke. Bagi rekan-rekan yang belum mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu jika tidak berhalangan. Untuk kita ambil foto bersama. Kayaknya cuma berdua ini, Mbak Faiza. Oh, enggak, muncul semua sudah. Belum Bapak, ini masih ada lagi. Wah, ayo bangun. Baik, saya hitung terlebih dahulu ya, agar nanti posenya bisa pas dan cakep-cakep semuanya. Oke. 1, 2, 3. Baik, kita ambil satu kali lagi untuk gaya bebasnya. Nanti kita pilih yang mana nih yang terbaik. Ambil pose yang sebaik-baiknya. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia mengikuti rangkaian webinar ini dari awal hingga akhir.